Jam berapa, Arif? Masih lama. Ada ceritanya. Ini cerita antum buka dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qudamah. Judul kitabnya At-Tawwabin, orang-orang yang tobat. Jadi cerita dalam kitab ini itu menceritakan kisah-kisah ajaib tentang orang yang tobat. Kalau bahasa kita sekarang kisah tentang orang yang hijrah gitu lah ya. Sudah begini ceritanya. Suatu hari saudagar muslim naik kapal besar, kapal laut. Malam-malam mau pulang dari berdagang, itu kapal lautnya terhempas ombak, pak. Sampai mereka sandar di pulau yang terpencil, tidak ada mereka tahu ini pulau apa. Sudah, akhirnya ketika perahunya sudah sandar, mereka bikin tenda istirahat di pulau itu di malam hari. Keesokan harinya ternyata mereka tahu. Apa yang terjadi? Ternyata di pulau itu bukan pulau yang kosong, ada penghuninya, satu orang tok laki-laki. Dan laki-laki yang mereka temui sedang menyembah patung yang terbuat dari ukiran kayu. Jadi patung dipahat sama dia sedemikian rupa, kemudian disembah. Lalu orang Islam datang sama dia, tanya, kamu ngapain? Dibilang sama penduduk pulau tadi yang cuma satu itu, a'budu rabbi, saya ibadah ini. Orang Islamnya kaget, ibadah apa? Lu iki Tuhanku, patung elek iki. Iyo. Orang Islamnya bilang apa? Itu di kapal laut saya ada tukang pahat yang kalau bikin Tuhan lebih ganteng dibanding Tuhanmu. Artinya kalau cuma Tuhan bisa dipahat, ini di perahu kami ada tukang pahat keren ini. Iso ganteng gak ini? Kayak Afif gini loh. Kayak kok bengi. Sudah, apa yang terjadi? Akhirnya itu penghuni pulau tanya, "Loh, wa antum madza ta'budun?" Kalau kalian nyembah apa? Sama orang Islam dijelasin kan normatif sekali ya, nyembah Allah. Ditanya, "Loh, terus kalian kenal Allah dari mana?" "Oh, Allah turunkan kitab. Allah kirimkan Rasul." Dijelaskan, masuk Islam ini orang. Setelah dia masuk Islam, sama orang Islam diajak pindah ke kampungnya kaum muslimin. Kalau kamu di sini tidak bisa belajar, ayo ikut kami, belajar ke kampung kami supaya Islammu bagus. Sip, ikut. Berangkat mereka, seret, perahu jalan. Sampai malam hari, itu pedagang muslim keturun kabeh. Ini mu'alaf ini tidak bisa tidur. Wong Islamnya digugat. Mas, opo jari? Mas, opo jari? Mas, opo gitu. Tanya ini mu'alaf, Rabbuna fil lail yanam am la yanam? Tuhan saya yang baru ini, bayangin dibilang baru tadi. Tuhan saya yang gres ini, itu kalau malam tidur atau enggak? Orang Islam yang ngamuk, wah mu'alaf kurang ajar jadi. Jangankan tidur, ngantuk enggak? Apa ayatnya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk enggak? Oh, berarti antum syarrul ibad. Kalian yang tidur-tidur ini adalah makhluk yang foton. Cat mawang dari tadi, saya dikerjain dari tadi. Di rumah warna tadi ya gitu. Saya wes acting ini gak sido mutu, malah ngale karepe candid. Tak kandani, aku iki lek candid elek. Nah, sudah. Apa yang terjadi? Sudah. Astagfirullahaladzim. Saya sudah ngerti karakter teras dakwah. Yang pertama dulu tegang saya di sini. Kayak gamis biru. Innal hamdalillah. Gawa kertas sak mini. Kayak ceramah. Clear kok. Nahmaduhu wa nasta'inu. Jamaah ngene kabeh. Temenan, sekarang ganti gaya melek kabeh, Masya Allah. Ya ternyata ini kualitas teras dakwah ya. Jadi oh maaf. Ya Allah, jangan marah ya Allah. Mulai omahku adol. Sudah. Maka ini mu'alaf bilang apa? Idzan antum syarrul ibad. Kalau begitu kalian ini hamba yang terjelek. Lu mu'alaf ket mlebu Islam ngisuk ngilokno wong Islam. Kenapa kami makhluk terjelek? Bagaimana kalian tinggalkan Tuhan kalian yang tidak tidur, kalian tinggal tidur. Oh iya yo. Jawel konconi, isin rek, mu'alaf gak turu rek. Coba tahajudan akhirnya di perahu. Tapi yo namanya sholat di perahu antum tahu ya. Ya apa sholat di kapal? Goyang. Dan saya pernah lihat orang di kapal laut itu sholatnya
softnya ndak, ini tak tunjukin ya, ndak lurus gini kakinya, tapi gini. Saya mikir, ngawur, gak ngerti hadis meluruskan soft ini orang. Mosok sholat gini kan? Saya sholat di belakangnya, lurus gini. Perahu ini goyang. Wih, ternyata mereka begini. Tujuannya apa? Kuda-kuda ini. Lihat perahu ini goyang. Ya Allah, makanya jangan suudon, Rif. Viv ya, jangan suudon. Nah sudah, maka mereka sholat di perahu. Sudah, kalah 1-0 sama mu'alaf. Sudah. Setelah itu besok sampai di perumahan umat Islam, di kampungnya umat Islam, apa yang terjadi? Pedagang muslim tadi ngumpulin duit, ayo urunan. Kenapa? Ini teman kita mu'alaf ini belum punya kenalan di kampung kita. Dia belum punya duit untuk makan, dia tidak punya kerjaan untuk cari duit. Maka kita kumpulkan uang, ya secukupnya buat dia bisa beli makan sampai dia dapat kerjaan. Siap, sepakat. Siap, sepakat kita. Dia kena kasus saya siap ya, kualat ya. Sudah, apa yang terjadi? Kumpulin duit 1 kantong, dikasih sama mu'alaf tadi. Sama mu'alaf dibilang, Aisyah, apa ini? Dibilang uang. Uang. Buat apa uang? Loh, kamu kan di tempat kami tidak ada kenal orang. Kamu kan belum punya pekerjaan. Kamu kan tidak bisa dapat duit. Terus makan dari mana? Maka ini, sementara kamu belum dapat kerjaan, ini buat beli makan. Lihat mu'alaf ini. Si ket melbu Islam gak mau duitan. Dilempar itu duit, pang. Saya tidak butuh duit kalian. Lu 2-0. Ini coba main bola itu sampai iso hat-trick barang iki. 2-0. Orang Islam bingung. No apa? Dikasih duit kok tidak mau, sombong kali kamu ini. Kenapa tidak mau dapat duit? Dibilang begini, Mas, tak cerita nih Mas, tak ceramain sampean, duduk katanya. Orang Islamnya duduk ini, halakoh dia. Mu'alafnya mulai ceramah gini-gini. Saya di pulau yang kamu kesasar Mas, itu tidak ada kenal orang. Bukan tidak ada kenal orang, tidak ada orang. Itu pun saya menyembah Tuhan yang salah, patung elek tak sembah. Dalam keadaan seperti itu Mas, saya tidak pernah kelaparan. No iwak nyangsang, itu nyangsang cekel dek, bakar mangan, nyangsang mana bakar. Ini resep Zaidul Akbar betul-betul, tidak pakai minyak goreng, tidak pakai free gluten, apa namanya? Gluten free. Gluten itu. Gluten sudah sehat betul ini orang. Makannya ikan laut tok, bakar lagi kan, tidak pakai minyak goreng. Nah sudah, itu di pulau saya tidak kenal Allah. Allah kasih makan sama saya. Mana mungkin sekarang saya kenal sama Allah, Allah terlantarkan saya. Wong Islami garuk-garuk, kok pinter ram situ iki rek. Ket melbu Islam wis pinter wong iki jare. Nah itulah kenapa orang masuk Islam mesti pinter-pinter. Dan begitu ya kan, lihat data-data di teman-teman kita mu'alaf center itu, mesti orang keren-keren, pinter-pinter, Allah kasih hidayah ya. Nah sudah, akhirnya subhanallah itu duit ditolak. Dan kisah terakhirnya orang ini apa? Ketika dia meninggal di kampung itu, jadi orang yang ahli ilmu dan orang paling kaya di kampung itu. Ini menunjukkan apa? Wes tala bismillah, ibadah sing genah, rezekimu dijamin sama Allah. Nomor 2, ar-rizqul maqsum, rezeki yang sama Allah dibagi sesuai dengan porsi kebutuhan masing-masing. Maka di sini intinya satu. Apa intinya? Jangan pakai sawang sinawang. Enak ya Ustadz yo, gedabrus mulai disangoni ngawur gedabrus. Sekolah suwe iki. Wah ini lek buka kitab barang kamu sih sak mene bahasa Arab dikira gak angel ta. Golek iku angel. Iki apa bahasa Indonesia nih kira? Susah itu. Dan antum kan tahunnya tampil saja ya. Coba Afif nanti. Sudah lanjut. Saya astagfirullahaladzim. Maaf ya Allah. Saya khawatir kualat saya. Takut saya, serius takut ini ya Allah. Biar itu doa saya mustajab kan. Amin ya Allah, orang terzalim ya. Yo tapi saya yang menganiaya bakal kena musibah mari gitu. Ente enak teraniaya, saya menganiaya susah ini. Dan 2 dosa yang sama Allah azabnya dipercepat. Zalim dan durhaka sama orang tua. Saya zalim. Mana Pak Raden? Pak Raden nanti kalau nyetir jangan kenceng-kenceng ya, takut saya. Jangan-jangan gara-gara Arif atau apa-apa yang goin. Yang kedua, rezeki dibagi sesuai porsi masing-masing dan ingat tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Mesti foto pas saya lihat kayak guyon nih. Iki kok sini posting jari. Wah, dia. Coba balas dendam dia. Bukan ciri orang Islam itu.
Bukan ciri orang Islam itu. Pas yang golek sing welek iki sing diposting kok jadi. Wah, ya Allah, kualat sampean nanti. Kameranya bisa dibuat berenang sama anaknya nanti. Ban stiker. Oh, buat memes. Boleh. Ya, silakan. Sudah. Di sini intinya ndak pakai sawang sinawang atau ndak pakai hasud, ndak pakai iri dengki. Kenapa? Ini rezekinya Allah yang bagi Allah terserah siapa? Allah. Maka penyakit paling bahasa Malangnya jembei. Gak usah apa-apa ae. Jembei. Jembei itu gilani. Menjijikkan. Itu penyakit hasad. Kenapa? Ndak ikut punya rezeki, ndak ikut jadi tukang bagi rezeki, tapi kemudian iri dan marah ketika orang lain dapat. Lo kok medit eram sampean? Ndak melok iki rezekiku kata Allah, tak kasih sama orang itu, kenapa kamu yang protes? Nah itu maka penyakit paling menjijikkan itu apa? Hasad. Nah sekarang kita lihat rezeki yang sama Allah dibagi porsi masing-masing. Saya ndak panjang lebar. Ada satu ayat Al-Quran begini. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Sekiranya kata Allah, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, sekiranya semua hamba sama Allah dijadikan kaya, kewah besoki, apa yang terjadi? Rusak tatanan dunia ini. Semua mau jadi bos, tidak ada yang mau nanam padi. Semua pengen pakai baju, tidak ada yang mau jahit. Tidak ada yang mau jahit. Semua mau menikmati jalan raya yang mulus, tapi tidak ada yang mau kerja di jalan raya. Kan begitu. Tapi Allah katakan apa? Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah turunkan dengan kadar yang Allah kehendaki. Dan kadar yang Allah turunkan itu keadilan. Itu apa? Keadilan. Dengerin. Tidak ada di dunia ini orang dapat 100%, tidak ada. Karena nanti 100% Allah kasih buat kita di mana? Di surga. Insya Allah nanti ketemu bareng-bareng di sana ya. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ya tentu saya duluan lah. Setelah saya, istri, anak, Afif ketiga. Baru Afif. Baru setelah itu antum, situ. Ustaz, tali ini culno Ustaz. Oh tak culno, tak tarik. Kayak nonton stadion gak duit tiket ini. Iya. Apa PSIM ya. Nggak pakai tiket, gue tali. 5.000 loh yo. Oh yo 5.000. Sampai dukur duit kurang 2.000. Diculno mana tali? Oh ini sengsara antum ini. Pernah nonton ke stadion enggak? Nemen pengalaman ini. Iya serius, nemen pengalaman nih. Cuma saya dulu nakalnya nakal keren lah ya, bukan nakal. Saya nakalnya pun sopan saya ini. Nakal syar'i. Iya, sebagaimana saya tadi di Rumah Warna saya bilang kita perlu punya komunitas dakwah baru. Kalau apa rider syar'i sudah ada, rider sunnah, macam-macam banyak. Kita punya satu lagi, gerakan dakwah baru. Mudah-mudahan lahirnya di Jogja ini. Tapi jangan lupa foundernya saya. Apa itu? Tim penagih hutang syar'i. Wah, ini penting ini. Artinya DC syar'i. Debt collector syar'i. Kenapa? Penyakitnya penuntut ilmu sekarang lek ditagih hutang wangel. Dalile metu. Ustaz, ingat sabda Nabi. Barang siapa memudahkan sesama muslim, Allah mudahkan dia. Mas, iki kudu nggene dalil iki. Iki nggene bayar utang. Lah kok wong nagih utang kayak dalil memudahkan sesama muslim, lah ruwet ta. Maka kita bikin komunitas penagih hutang syar'i. Nanti adu dalil, ya suruh-surungan. Tokno dalilmu, tak tambahi dalilku. Gitu. Nanti ketika dia kalah dalil, tarik duitnya. Tapi nanti ya perlu pelatihan nih, nanti daurahnya kira-kira sebulan lah gitu kira. Sudah lanjut. Maka yang kedua, enggak ada 100% di dunia, enggak ada. Coba lihat, ada orang kaya raya, sogeh top. Istrinya cantik jelita. Itu siapa namanya? Luncinta. Siapa? Buat jamaah aja itu kalau itu. Siapa? Gak serius ini. Itulah itu. Siapa sih, penasaran saya. Yang tulang lunak itu. Jadi kalau dimakan bisa sak tulang-tulangnya entek iso itu.
Itu kalah cantik itu. Kaya raya, istri cantik jelita. Anaknya Masya Allah banyak solihah semua. Keren kan? Boleh jadi sama Allah dikasih penyakit kena gula. Betul enggak? Artinya salah siji mesti dicabut. Kenapa begitu? Tidak ada 100% di dunia. Atau sebaliknya, sehat walafiat, istri cantik, anak-anak Masya Allah, boleh jadi miskin. Atau sebaliknya, soge, anaknya keren, sehat walafiat, boleh jadi istrinya ganyang. Ganyang sampai bojone kurun, sing wedok Masya Allah, kepala rumah tangga rupanya. Nah, maka begitu dunia ini. Dan itu yang bagi siapa? Allah. Karena rumusnya sekiranya semuanya kaya, rusak tatanan dunia. Nah, maka dari sini ada cerita. Antum tahu seorang ulama besar, masyhur sekali, bernama Hatim Al-Asam. Bernama siapa? Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini ulama yang terkenal telinganya tuli. Asom itu artinya apa? Tuli. Dan antum tahu sejarah tulinya itu. Aslinya ndak tuli sama sekali, normal normalnya. Dia pura-pura tuli karena apa? Ada seorang perempuan datang ke majelisnya dia untuk kemudian minta fatwa. Untuk apa? Minta fatwa. Cerita tuh bro, gini. Ndak lama itu perempuan kentut, suaranya kenceng kayak mbak-mbak ini, akhwat ini. Sampai kita kayak gempa tremor gitu. Maka jangan pernah deket sama orang yang duduknya suka miring. Syarat. Maka duduk sama orang yang duduknya kenceng-kenceng ini. Aman insya Allah. Les mulai miring-miring, gayanya pura-pura garuk-garuk, dandani jilbab, goleki dompet. Lama-lama ada aroma sesuatu, pastikan dia pelakunya. Sudah wis, lo bukan Afif maksudnya yo yang goyang-goyang itu bang lo ya. Nah sudah, maka begini. Perempuan itu kentut dengan suara yang sangat keras. Bus, ente. Maka perempuan tiba-tiba mukanya jadi kayak apel Malang. Tahu apel Malang? Ijo kemerah-merahan sing ayu iku lho kayak bojoku iku lho. Masya Allah. Sudah, kemerah-merahan, cet. Malu itu perempuan. Keringet dingin mulai keluar. Tertes. Mulai salah tingkah di perempuan. Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya. Tek. Hatim Al-Asam bilang apa? Ya mer'ah. Perempuan, irfa'i sautak. Angkat suara kamu, fa inni rajulun asam, karena aku laki-laki budek. Perempuannya langsung ngelus dodo. Alhamdulillah, selamat budek. Coba gak budek ini malah kisinan aku ngentut sakmono banteri. Padahal pura-pura apa? Pura-pura tuli untuk apa? Menyelamatkan kehormatan orang Islam. Wah, lihat ini. Ini ulama Rabbani yo ini. Bukan kemudian menjatuhkan orang lain lewat media sosial. Bukan muslim ini. Ya. Nah, sudah. Hatim Al-Asam ini tiap tahun kepingin berangkat haji tapi tidak bisa. Kenapa? Miskin, anak banyak. Tiap tahun kepingin tidak berangkat. Suatu hari pas tahun yang teman-temannya berangkat haji, itu keinginan tidak bisa ditahan. Wes tidak tahu ya apa ceritanya tahun ini kok betul-betul kepingin saya berangkat haji. Beberapa hari mukanya ococem. Beberapa hari ococem terus. Ococem. Ococem, mecucu. Wali kerang alam ker. Kerang alam. Lukup kerasa ente. Sudah. Mukanya cemberut terus. Anak perempuannya umur 9 tahun, tanya bapaknya, ya abadah pak, ndak biasanya abus ini. Abus itu mukanya cemberut begini, biasanya kamu sumringah, ceria, ahli ibadah. Bapaknya bilang, iyo aku kepikiran. Lu kepikiran apa? Kepingin haji. Dengerin jawaban anak kecil perempuan umur 9 tahun. Izhab, berangkat toh. Jangankan bapaknya, saya yang diceritannya kaget. Lu kok berangkat toh enak eram. Kepingin haji, anaknya bilang berangkat toh. Bapaknya berangkat nak. Fulus. Maafi fulus. Mamfus ini. Anaknya bilang, dengerin pak. Dulu kan ente cerita sama saya. Kalau orang itu niat ibadah, niat datang sama Allah, ndak mungkin sama Allah disia-sia, ndak mungkin. Maka pasti sama Allah ditolong. Mikir, sip, wes. Saya yakin saya berangkat. Mulai besok kerja keras untuk biaya berangkat sak cukupnya.
Tapi satu masalahnya, polisi rumah tangga belum tahu. Siapa? Ini matanya Pak, Masya Allah Pak, ngalang-ngalang mikroskop. Kita mau sholat Jumat ini ya, gaya gamis putih, ngantong duit kelir abang. Ketok Pak, lu keliru gowo iki. Bang, salaman sih bang, di Jumatan gak salaman. Iya, moro tuh. Sing lanang sing ngambung tangan, ini lah kuali ya. Cium sudah, langsung ditarik. Sedih. Kakean bang. Dijoli abu-abu. Berapa? Liyane wis akeh sing abang, kok kenaan masjid ya akeh. Oh ya wis. Maka saya kalau Jumatan di masjid manapun, ketika pulang itu ngelihat takmir ngitung duit, saya bilang, Pak, yang abu-abu gak usah dihitung, dikira-kira aja, tumpuan dipres. Tuas rugi kesel ngitung duit gak sepiro tak marah. Yang dihitung yang mana Ustaz? Merah sama biru, cukup. Ya subhanallah, gak ada sing nurut tapi saya. Dihitung kabeh. Tapi ya tetep gelo mereka, ngitungnya kesel. Kadang-kadang, piro iki mang? Balane mana? Tetep gak luwih 1.000. Lah soro, anggur tak ijoli, tak kayak 100 ini. Kira sing abu-abu kayak no aku. Nah sudah, subhanallah. Anak ngomong sama ibunya, Bu, dengerin, bapak mau berangkat haji. Berangkat haji? Mangane ya apa? Jangan khawatir Bu, bapak ini bukan pemberi rezeki tapi ngentek-ngenteki rezeki. Kok iso? Oh iya, pemberi rezeki siapa? Allah. Lo yang bagian makan di rumah bapakmu. Lah ya wes, kok ngalih lah wes. Pemberi rezeki tetap ada, yang makan rezeki pergi. Keren ya, sip. Suruh pergi dia katanya. Waduh, ekstrim ini, ekstrim. Makomnya beda. Ya maaf ya, sudah. Pergi bapakmu, sudah. Mulai besok Hatim Al-Asam kerja keras dia. Lo namanya orang miskin ya, sak keras-kerasnya lek kerja, ya oleh sak munu-munu ae. Beda mbek wong sugih, kipas-kipas duit teko dhewe. Ya memang nasib, maaf ya, biasa rakyat jelata ini ya ndak usah iri lah. Kita ini biasa, kita gini-gini duit datang sendiri Pak. Sudah. Sampai kemudian ada yang telepon di mobil. Nak, 20 juta wingi wis entek anak. Durunge Pak. Wah, wis entek tanan, entek nona bapak iki sedina lek 20 juta gantek seminggu iki nak. Sekaya kena kancamu. Lihat video itu, pernah lihat? Wah, itu video paling bencekno di dunia ya itu. Wih, kita cari duit 100.000 susah, iki bapak telepon entekno tanan, anak bapak iki lek 20 juta gantek seminggu susah nak. Sopo bapak? Saya mau daftar jadi anak angkat ini. Wih, ini kan luar biasa. Sudah kerja Hatim Al-Asam, sudah kerja dia. Apa yang terjadi? Setelah dapat duit dibagi rata. Separuh untuk Hatim Al-Asam, separuh untuk keluarga yang ditinggal di rumah. Siapa ya? Dan pembagiannya adil. Bagaimana adil itu? Untuk keluarga di rumah cukup untuk mereka dan anak-anak makan selama 3 hari ke depan. Dan untuk Hatim Al-Asam cukup untuk bekal dia berangkat haji perjalanan 3 hari. Pas Hatim Al-Asam 3 hari, di rumah berapa? 3 hari. Adil enggak? Adil. Masalahnya berangkat haji di zaman itu berangkat 2 bulan, pulang 2 bulan. Ini makan cuma buat berapa? 3 hari. Yakin berangkat. Berangkat. Hari pertama lancar kan? Makanan ada. Kedua lancar. Ketiga roti terakhir. Ya Allah, terakhir ya Allah. Rusuh celanaku. Sudah roti terakhir dimakan. Sambil dia kepikiran yang di rumah. Ini saya terakhir, rumah juga terakhir. Saya sih lumayan sendirian di rumah berapa orang? Sudah. Ketika dia makan roti terakhir sambil berharap sama Allah, raja, berharap sama Allah, dan ingat Allah itu tidak pernah mensia-siakan seorang hamba yang husnudzon kepadanya. Ya. Maka yang baik sangka sama Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pantas untuk kita buruk sangka kepada Allah. Allah itu zat yang terbaik, zat yang paling hebat, zat yang paling penyayang. Tidak pantas kita suudzon sama Allah. Itu qalil adab, namanya kurang ajar kepada Allah. Nah sudah, ketika roti selesai dimakan, apa yang terjadi? Kepala rombongan mengumumkan, rombongan berhenti semua. Kaki saya disengat kalajengking. Jempol kaki saya disengat kalajengking. Kalau sampai sore ini kaki tidak sembuh, kita balik pulang. Tidak jadi haji tahun ini. Kepala rombongan semuanya nurut.
Kemudian kepala rombongan bilang, oleh sebab itu carikan ar-raqi, tukang ruqyah, yang bisa meruqyah kakiku supaya sembuh. Karena salah satu fungsi ruqyah itu menyembuhkan sengatan binatang berbisa ya. Sudah. Maka teman-temannya toleh-toleh, yo apa rek gak sudah budal ngawur sikile ketokane lah wis macam-macam sudah. Mereka ngelihat, Hatim Al-Asam al-alimul abiduz zahid, alim ahli ibadah zuhud, inti paling manjur dungoni. Berangkat. Masuk Hatim Asam ke tendanya kepala rombongan. Dilihat kakinya. Sip. Dia ambil air. Kemudian Foto dulu. kameramen enggak ada. Kameramen enggak ada nih. Mumpung gak ono tak umbi. Sudah dia ambil air segelas. Itu air dibacakan suratul Fatihah. Dibacakan apa? Fatihah. Diniatkan Al-Fatihah ini untuk penyembuh. Karena Al-Fatihah itu tergantung Anda baca untuk apa ya. Dan boleh untuk membaca Al-Fatihah sebagai air obat, boleh, sunnah. Sudah. Yang separuh disuruh minum, kepala rombongan tadi. Yang separuh disuruh menuangkan ke jempol kaki yang kena sengatan kalajengking. Subhanallah, ditinggal pergi. Sore hari apa kepala rombongan bilang, berangkat kita, kaki saya sembuh. Wes, Masya Allah, lihat. Dan yang tadi pagi meruqyah kaki saya suruh masuk ke tenda. Tik 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 tik, berangkat Hatim Asam ke tenda. Setelah dia sampai di tenda, kepala rombongan bilang apa? Hatim Asam, semua perlengkapan kamu, rotimu, uangmu, minumanmu, dagingmu, semuanya kamu simpan saja, tidak usah dikeluarin. Tanggungan saya mulai berangkat sampai Mekah, oleh-oleh sampai pulang, semua tanggungan saya. Hatim mikir, sing di mana sing kalau ditokno, kalau sing metu mana iki. Entek wisan telung dino, 3 hari pas habis sudah. Hatim Asam langsung sujud syukur. Ya Allah, pas habis, pas Allah kirim orang untuk menjaminku ya Allah. Ini rezeki sama Allah dibagi sudah, tidak usah khawatir. Ketika dia sujud syukur berdoa, Allahumma kama ra'aitani ajaiba qudratik fa'arini ajaiba qudratika fi ahli. Ya Allah, sebagaimana engkau tampakkan keajaibanmu kepadaku ya Allah, tampakkan pula kepadaku di keluargaku yang di rumah. Karena hari ini hari ketiga di mana makanan mereka habis. Sekarang ceritanya pindah ke rumahnya Hatim Al-Asam. Rumahnya Hatim Asam diketuk, tek tek tek. Dibuka sama istrinya, krek, buka. Ternyata apa? Prajurit raja. Bawa tumbler. Les wis. Larang iki double lock. Locknya double lock. Locknya double. Lock and lock. Kunci ini luru. Inti gini-gini tidak bisa tumplek ini. Tidak iso. Dan ini resepnya Zaidul Akbar ini. Bikin muka ceria, pandai bicara. lah, sudah guyon. Sudah diketok pintunya. Ini prajurit raja bawa tempat minuman. Dibilang apa? Ini raja pulang berburu. Bekal minum kita habis. Maka raja minta ini diisi di rumah kamu. Mikir, subhanallah. Suami tidak ada. Makanan habis. Raja minta minum. Apalah sudah artinya air kan? Diisi air, dikasihkan prajurit. Dikasihin sama raja. Raja bilang bismillah, diminum. Teriak raja. Wih, waduh, ngeluh prajurit. Wah, kecoa iki. Teriak kecoa, cecek iki. Wis melarat soro, wong melarat iki. Jaluk banyu di sini kecoa ya. Ngeluh dan redek deh. Wah, ngamuk rojo iki. Siapa yang nyari air? Saya raja. Redek maju. Ada apa raja? Kecoa? Cecek? Apalagi yang lain? Biar saya labrak rumahnya dia. Ngawur ente. Sik, rungokno sih. Saya tidak pernah minum air sesegar ini. Lah geledek jarit. Tak kira apa ya. Tidak pernah saya minum air sesegar ini. Terus bagaimana? Kamu dapat dari mana? Itu rumah yang paling pojok. Rumahnya siapa? Hatim Al-Asam. Katanya dia haji. Iya, dia haji. Tidak ada dia di rumah, tidak ada. Istrinya mau ngasih minum, mau ngasih minum. Alangkah baik istri itu. Sekarang datang ke rumahnya, dia bilang, mulai hari ini semua kebutuhan hidup dia sampai mati dijamin kerajaan. Masya Allah. Dan ini bukan cerita kaleng-kaleng ini. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Artinya jangan khawatir. Allah zat yang paling adil membagi rezeki.